syukur, ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku. Tiada ku ragu betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala, come on. Are you ready to sing? Come on. Mari sama-sama angkat tanganmu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan ku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah. Sekali lagi yang memberikan yang terbaik buat Tuhan, bisa katakan haleluya. Here we go. Sing it out. Tak ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Katakan kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. terimalah pujian dari hatiku. Are you ready? Come on. One, two, three, go. Bumi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia berkenan. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Sinar bumi yang terbaik. Amin. Kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya.
Angkat kedua tanganmu katakan, bawa kepadamu hidupku segala pujian dari hatiku hanya untukmu. Here we go. Yang terbaik hanyalah bagi Hanya untukmu. yang termulia berkenan bagiku. Biar hidupku Bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama, come on. Sing it up. Pa 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 pa. One more time, come on. Pa 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 pa. Katakan sama-sama. Hanyalah bagimu, hanya untukmu Tuhan. Semuanya hanya bagimu Yesus. Berkenan bagimu. Biar hidupku Bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. kebesaran-Mu Here we go. beri segalanya. Come on, come on. Ku beri yang terbaik Hanyalah, lepaskan tangannya sama-sama, come on. hanya untukmu yang termulia berkenan bagimu. Biar hidupku Bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran ku beri segalanya. ku beri yang terbaik. Oh, oh. Hallelujah, hallelujah. Here we go. Sing it. Your words, they take my breath away. You pull me up out of the dark. Your love so pure, it colors my life. Yeah, you cast out all fear from my heart. You give me reason to rejoice. Your joy and smile, they always make me laugh. Your spirit burns me blue melody in my mouth. My lips shall testify and lift your name on high. Are you ready, God? In this heart of mine, there will flow songs of praise unto you, Lord. I will rejoice as your spirit dwells in me. And I will laugh, I will dance, I will shout more praise, Lord, Lord. I will rejoice as your spirit dwells in here. Come everybody, clap your hands. Yeah. Breath away, you pull me up out of the dark. Your love so pure, it colors my life. You cast out all fears from my heart. You give me reason to rejoice. Your joy and smile, they always make me laugh. Your spirit burns a new melody in my mouth. My lips shall testify, lift your name on high. And this heart of mine, there
will flow. Songs of praise unto you. Oh, I will rejoice as your spirit dwells in me. And I will laugh, I will dance, I will shout your praise, oh Lord. I will rejoice as your spirit dwells in Him. Semuanya siap melompat di sana? Come on, 1, 2, 3, jump! Mantap! Saya mau lihat semuanya di sana, kawan. Lambaikan tangan tinggi-tinggi, wow. Semuanya. La 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 la. Hallelujah. La 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 la. In this heart of mine, In this heart of mine, there will flow songs of praise unto you, Lord. I will rejoice as your spirit dwells in me. And I will laugh, I will dance, I will shout your praise, oh Lord. I will rejoice as your spirit dwells in Him. here we go, let's go, jump! La 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 la. Hallelujah. Come on! La 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 la. Yes, your spirit dwells in Him. Come on, everyone, give me praise! Give me praise! Thank you, Jesus! Haleluya, haleluya. Firman Tuhan katakan setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Hari-hari ini mungkin kita terpisah secara jarak, tapi orang-orang yang mencari wajahnya, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Mari sama-sama kita menyembah dia, masuk ke hadiratnya lebih dalam lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita katakan, yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
cinta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan dengan iman kita, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar. Oh, Kau Yesusku, menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan dengan iman kita, ku yakin sungguh Engkau Allah yang besar Tuhan, Allah yang lebih besar dari segala kondisi hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang tak terbatas dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oh, Kau nyata di sini. Kemenangan ku yakin, oh, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang Kau Tuhan, Kau Raja. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang hebat. Kami tinggikan Engkau.
di atas segalanya. Kau Tuhan, Kau Raja. Apapun yang terjadi, Engkau tetap sama. Kau tak pernah berubah. Kau selamanya kekal. Kau yang berkuasa, Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Dia tetap Allah yang besar. Dia tetap Allah yang hebat. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita katakan dengan iman kita. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great You are, O God, how great Thou art, how great Thou art. Sing it one more time, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great You are, O God, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great You are, how great Thou art, how great Thou art. Come on, lift your voice, angkat suaramu. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great You are, how great Thou art. Oh, then sings my soul, my soul, my Savior God, to Thee. You are name above all names, oh, name above all names, oh God. How great Thou art. Come on, sing it one more time. Come on, let's get it again. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Jesus, how great Thou art. Oh, oh, then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh, Thou art, how great
Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Allah yang begitu besar tapi juga Allah yang personal yang dekat dengan setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala sesuatunya. Setiap orang yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Wah, berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita tercinta. Shalom Army of God. Dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Selamat datang di ibadah online Army of God. Kami semua mendoakan setiap Anda, setiap jemaat Army of God tetap baik-baik saja, tetap sehat-sehat, baik imun maupun iman sama-sama terjaga. Amin. Ya, meskipun kita semua nih, kita ini lagi istilahnya PDR ya, jadi physical distance relationship, ya. Tapi kita ini mesti tetap CIS. Apa itu CIS? Close in spirit ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita itu meskipun kita nggak bisa ketemuan, tetap kita bersatu di dalam roh. Untuk itu tetap ikutin ibadah Army of God online ini sampai akhir. Demikian pula minggu depan kita masih akan ketemu dari layar ke layar melalui ibadah Army of God online. Demikian juga dengan Connect Group, tetap connect dengan CG masing-masing. Inilah waktu yang paling tepat untuk kita terus makin menguatkan, makin saling support, saling mendoakan di CG masing-masing. Nanti jadwalnya bisa tanya-tanya ke CGL-nya. Dan bagi setiap kalian yang belum join, belum ikut di dalam Connect Group Army of God, yuk join yuk di dalam CG Army of God. Bisa tanya-tanya di nomor yang tertera di layar Anda. Mari kita siapkan diri kita untuk memberikan persembahan, dan nantinya untuk persembahan bisa ditransfer melalui nomor rekening yang ada di layar gadget Anda masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur sejak masa muda Engkau ajari kami untuk kami punya hati yang melekat kepadamu. Kami memberikan persembahan ini, pakai setiap persembahan kami Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu, untuk mengerjakan maksud-maksud-Mu ya Tuhan. Melalui gereja kami, untuk kota ini, untuk bangsa ini. Kami persembahkan persembahan kami, Kau kuduskan, Kau sucikan. Biar hati kami Tuhan semakin dekat, semakin cinta Engkau. Di dalam nama Yesus, setiap orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. God bless you. Jangan lewatkan AOG Online Service tanggal 25 April 2020 bersama Pastor Margaret Wu. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan scan QR Code di HP Anda melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA atas nama GRJ Mawar Sharon. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu,
Bapa. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, kau mendengar. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Ini iman kami Tuhan. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan, mengalirlah kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dengan lembut, mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di Hadir dan lawat kami ya Tuhan. memulihkan hati, menyembuhkan Jumpai kami. yang terluka. Ku kan tenang bersama Jumpai kami. Jumpai kami. mengalir Dimanapun kami berada, dari tempat hadirat-Mu nyata ya Tuhan. Bapa kekal mulia. Engkaulah sumber kekuatan kami. Hadir di sini, Engkaulah pengharapan kami. pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bawa kami masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu. Bawa kami berjumpa dengan-Mu ya Tuhan. Bertatap muka dengan muka ya Tuhan. Kau Allah yang tak terbatas ruang dan waktu. Jumpai kami secara pribadi. Jumpai kami. Seperti Engkau berjumpa dengan hamba-hamba-Mu. Jumpai jemaat-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang personal. Kau Allah yang merindukan perjumpaan dengan pribadi lepas pribadi. Perkatakan satu suara-Mu. Kami percaya ya Tuhan, satu suara-Mu mengubah seluruh hidup kami ya Tuhan. Just one word. Satu kata-Mu saja ya Tuhan. Firmankanlah. Meteraikanlah, urapilah ya Tuhan. Biar hati kami diperbarui dari waktu ke waktu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Mari jemaat yang mengasihi Tuhan yang siap untuk mendengar firman Tuhan ini katakan amin. Shalom Army of God. Gak kerasa, sudah hampir 1 bulan kita tak berjumpa. Saya sungguh-sungguh gak sabar untuk ketemu dengan kalian semua. Tapi di satu sisi lagi hati saya juga gak sabar untuk menyampaikan kabar yang menggembirakan. Kabar yang menguatkan setiap Anda dan saya. Yaitu apalagi kalau bukan firman Tuhan. Hari-hari ini ketika ngalami pandemik seperti ini. Saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Semua kegiatan seolah-olah tershutdown. Karena enggak sampai lockdown, tapi benar-benar sangat berkurang intensitasnya. Secara pengembalaan juga kita kurang untuk bisa meeting satu dengan yang lain. Saya bertanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Apa Tuhan? Apa Tuhan? Lalu Roh Kudus cuma gelitik hati saya. Dengan sebuah pertanyaan seperti ini. Masihkah engkau rindu untuk kau kupakai? Demikian pula kita hari ini. 1 bulan berlalu. Corona Maret kemarin. Sampai sekarang April. Apakah hari ini hati kita masih kepingin gak dipakai sama Tuhan? Masihkah kita tuh masih mengingini Tuhan seperti dahulu kala? Ataukah semua keinginan kita, semua hasrat kita sama Tuhan jadi begitu pupus hanya gara-gara satu wabah namanya corona. Ingat satu kebenaran ini. Corona itu cuma sebuah nama. Yesus adalah nama di atas segala nama, amin. Apapun masalah kita hari ini, apapun keadaan kita hari ini, mengertilah satu hal bahwa Yesus nama di atas segala nama. Corona ini cuma sebuah nama saja, cuma pandemik, badai pasti berlalu. Pertanyaan saya, ketika badai ini berlalu lewat ini, pasti akan ada fasenya di mana corona akan hilang dari Indonesia, dari bumi kita, dari negara kita. Kita percaya itu, kita beriman, kita berdoa. Tapi pertanyaan saya, ketika corona itu berlalu, bagaimana keadaan Anda? Apakah diketemukan imanmu jadi semakin lemah? Atau imanmu jadi semakin kuat, semakin menjadi-jadi sama Tuhan? Satu kebenaran yang Tuhan taruh untuk sore hari ini. Judul khotbah saya adalah, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Ayatnya di Keluaran pasal yang ketiga. Ayat yang kelima. Satu kali Allah menjumpai Musa. Musa lagi asik-asiknya mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Tiba-tiba Allah menjumpai dia dalam semak duri yang menyala namun tidak terbakar. Lalu Tuhan mengucapkan satu firman, yaitu seperti judul khotbah saya, ayat yang kelima. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu
adalah tanah yang kudus. Katakan amin. Ketika saya baca ini, saya baca seperti sambil lalu aja. Sampai akhirnya di pembacaan yang berikutnya, ternyata ayat ini terulang lagi. Yaitu di kisahnya Yosua. Tapi kali ini Yosua berjumpanya dengan panglima bala tentara Allah. Ayatnya sama di Yosua pasal yang kelima. Ayat yang ke-15 dikatakan, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Ketika saya baca ini, saya mengerti sebuah kebenaran satu hal ini. Setiap orang yang mau dipakai sama Tuhan, mau tidak mau, dia harus hidup di dalam kekudusan Allah. Tetapi yang menarik di ayat ini, ayatnya sama cuma beda konteks saja. Yang pertama konteksnya Musa, saya bahas dulu konteksnya Musa. Ceritanya begini, sebelum Tuhan berbicara kepada Musa, Musa itu sedang jadi buron. Musa itu dilahirkan sama orang Ibrani, orang Israel. Lalu dia dipelihara sama orang Mesir. Dia dididik dengan pendidikan yang terbaik. Dia punya karir yang cukup bagus. Sampai satu ketika dia berbuat kesalahan, yaitu dia membunuh orang Mesir. Karena orang Mesir itu menindas bangsanya. Dia tidak terima karena itu bangsa Ibrani, bangsanya dia bunuh. Dia kira tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sampai satu ketika bangsa Ibrani lagi sama tengkarnya begitu dengan saudaranya sendiri sebangsanya. Musa mencoba menjadi penengah. Tiba-tiba orang Ibrani ini berkata, kamu mau bunuh aku ya? Seperti kamu dulu bunuh orang Mesir. Kaget. Ternyata cerita itu, perbuatan itu sudah tersebar luas sampai kepada Firaun. Dan akhirnya Musa mau dibunuh. Akhirnya Musa lari sedemikian rupa dan dia pergi ke tanah Median. Dia akhirnya menikah dengan anaknya Yitro. Ketika dia menikah itu, keadaan Musa saat itu, dia sudah tidak punya mimpi lagi. Seorang yang punya mimpi menggebu-gebu. Kepingin membebaskan bangsanya dari Mesir. Kepingin jadi pembela. Tapi karena satu kecerobohannya, dia jadi buron. Akhirnya dia memilih hidup aman. Dia ngapain? Di ayat yang pertama, Kejadian pasal 3 ayat pertama dikatakan seperti ini. Saya bacakan aja. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Garis bawahi kata biasa mengembalakan. Dengan kata lain, itu sudah jadi rutinitasnya Musa sehari-hari. Bertahun-tahun, tidak cuma berhari-hari, bertahun-tahun. Sampai Raja Fir'aun yang mau bunuh dia itu meninggal, Musa tetap mengembalakan kambing domba imam Yitro, mertuanya sendiri. Musa itu cuma nunut hidup supaya dia diselamatkan sama Yitro. Bisa makan aja cukup, sudah dia tidak mikir muluk-muluk dia tidak mikir tinggi-tinggi. Dia mikir supaya asalkan aku bisa hidup, aku tidak jadi buron, aku tidak mati, aman hidupku. Dia pilih untuk ya sudahlah. Asal punya rumah tangga bahagia, bisa kerja, cukup. Sudah tidak usah terlalu dalam sama Tuhan. Sudah tidak usah terlalu bermimpi yang terlalu tinggi gimana jadi seorang hero dan sebagainya. Tapi ingatlah satu kebenaran ini. Serindu-rindunya kita mau dipakai Tuhan. Kayak Musa dulu kepingin dipakai, punya mimpi untuk dipakai besar buat bangsanya. Kenapa dia bunuh orang Mesir itu? Karena dia mau bela bangsanya. Saya yakin 100% Alkitab tidak mengatakannya, sampai saya mencoba menginterpretasikannya. Dari dulu Musa kepingin bebasin bangsanya sendiri. Dia kira dia bisa bebaskan bangsanya dengan pengetahuan yang dia punyai, dengan jabatan yang dia punyai, dengan fasilitas yang dia punyai. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan berkehendak lain, tetapi Tuhan tetap mempunyai kehendak yang sama. Tuhan kepingin pakai Musa. Ketika Tuhan mau pakai Musa, Tuhan jumpai Musa. Dia berjumpa, dia katakan, ayat kelima, jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat ini begitu menerangi saya. Sampai saya itu speechless, saya bilang Tuhan betapa dalamnya hikmatmu. Saya baca ini berkali-kali, saya tidak pernah tahu remanya. Saya tidak pernah diterangi sedemikian rupa, tapi tepatnya bulan Maret ini. Waktu saya saat teduh, Tuhan ngomong dengan jelas ayat ini. Ayat ini berbicara jauh lebih banyak, sebuah rahasia bagaimana kita bisa dipakai Tuhan. Kebenaran ini membuat kita semua termasuk Anda dimanapun Anda berada dan siapapun Anda. Kita semua bisa dipakai Allah. Katakan amin. Yang pertama, tanggalkanlah.
Yang dimaksud tanggalkan itu berarti ada sesuatu yang harus sengaja kita lepaskan. Kalau kita hari ini rindu kepingin dipakai Tuhan, lebih tepatnya Tuhan jauh lebih rindu pakai kita. Tapi ada syaratnya. Sama Tuhan itu selalu ada alat tukarnya. Kalau dunia ini alat tukarnya adalah uang, adalah rupiah, adalah dolar. Kalau Tuhan alat tukarnya lain, bukan uang. Mata uang kerajaan surga adalah ketaatan. Ketika dia tanggalkanlah kasutmu. Saya bahas dulu tanggalkan. Ada sesuatu yang harus kita lepaskan dengan sengaja. Untuk kita mengalami Tuhan lebih lagi. Untuk kita mengenal Tuhan lebih daripada sebelumnya. Kita harus dengan sengaja menanggalkan. Apa itu saya tidak tahu. Pasti dosa, pasti harus kita tanggalkan. Mungkin Musa saat itu hidup dengan rasa bersalahnya. Dia seorang pembunuh loh. Tapi dia menanggalkan itu. Dilepaskan itu. Tanggalkanlah. Yang kedua adalah kasutmu. Kasut ini berbicara sesuatu yang selama ini Musa pakai sehari-hari. Kenapa kok Tuhan ngomongnya bukan tanggalkanlah jubahmu? Atau tanggalkanlah tongkat gembalamu? Bukan. Yang Tuhan minta tanggalkanlah kasutmu. Kasut itu sesuatu yang sering kali kita pakai. Yang dibilang ditanggalkan bukan tanggalkan kakimu loh. Bukan, tapi kasutmu. Bukan berarti ganti sepatu. Bukan. Kasut itu saya terjemahkan, saya artikan. Sesuatu yang selama ini dia pakai. Lalu di perjanjian baru, Tuhan berkata perlengkapan senjata rohani. Pakai kasut apa? Kasut kerelaan. Ketika Tuhan berkata tanggalkanlah kasutmu, itu artinya Musa harus menanggalkan kasutnya dan digantikan dengan kasut kerelaan. Mungkin lawan kata kerelaan adalah keterpaksaan. Mungkin Musa jalani hidupnya dengan terpaksa. Dia terpaksa lari ke Midian karena apa? Buron. Dia terpaksa cuma jadi seorang pegawainya Yitro. Padahal dia punya pendidikan luar biasa pinter loh. Dia tuh mungkin S3 loh. Bayangin seorang S3 punya pendidikan yang luar biasa tingginya dan hebatnya. Tapi dia terpaksa, gak mungkin lah dia sukarela gembalain kambing dombanya Yitro. Kalau bisa jadi pengusaha, ngapain aku jadi pegawai gitu loh kurang lebih mentalnya. Tapi dia terpaksa gembalain kambing dombanya Yitro. Kenapa? Buron. Lalu Tuhan ngomong, tanggalkanlah kasutmu. Tuhan cuma ngomong itu aja loh. Tanggalkanlah kasutmu sebab tanah ini tanah kudus. Lihat ya, setelah Tuhan ngomong itu sama Musa. Langsung Musa itu dilantik. Dari yang pertamanya cuma seorang yang menggembalakan kambing dombanya Yitro. Dia itu cuma ordinary man, orang biasa yang tidak ada bedanya sama orang Ibrani yang lainnya. Mediocre gitu aja. Tapi cuma sekali Tuhan bilang, tanggalkanlah kasutmu. Sebab tanah ini tanah kudus. Satu kali perjumpaan dengan Tuhan itu merubah seluruh kehidupan Musa 180 derajat. Dari nothing to something. From zero to hero. Dia diangkat bagaimana bisa seseorang yang cuma menggembalakan kambing domba 2-3 ekor aja. Atau mungkin banyak ekor. Tiba-tiba diangkat jadi gembala 2 juta umat manusia. Gimana ceritanya? Kenapa kok Tuhan tidak pakai proses? Kenapa kok Tuhan tidak pakai step by stepnya? Termasuk, lihat kisah ini apakah kisah baru? Enggak. Kisah ini mirip bukan dengan kisahnya Daud? Dia cuma gembalakan kambing domba papanya 2-3 ekor. Tapi sekali perjumpaan dengan Tuhan, tiba-tiba dia naik kelasnya. Kalau kita naik kelas itu selalu jadi PG, KG, elementary, junior, senior, baru university. Ini langsung dari PG langsung university. Daud dari cuma gembalain kambing domba 2-3 ekor. Dia bisa tiba-tiba gitu aja jadi raja. Kok bisa? Apa rahasianya? Demikian pula kita hari ini. Tak peduli siapapun Anda. Tuhan bisa pakai Anda sedemikian rupa besarnya. Itu janji Allah atas Army of God. Itu janji Allah atas gereja Mawar Sharon. 2030 300 gereja lokal. Apakah corona ini membuat 1 tahun di skip gitu aja? Mau corona enggak corona, saya percaya Tuhan tetap bekerja. Katakan amin. Tak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Allah. Kecuali kita yang tidak mau sepakat dengannya. Ketika Musa dikatakan, tanggalkanlah kasutmu. Sebab tanah ini tanah kudus.
Dia harus menghentikan kasutnya yang selama ini terpaksa, dia harus rela. Hari ini Anda terpaksa apa? Anda terpaksa saat teduh? Anda terpaksa hidup benar? Anda terpaksa melakukan semua ini? Anda terpaksa untuk melayani? Anda tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan. Seseorang bisa saja melayani, tapi dia tidak bisa merasakan siapa yang dia layani itu berjalan dengannya. Dia tidak bisa rasain. Banyak orang bisa melayani, tapi tidak banyak orang bisa benar-benar berkata, welcome Holy Spirit. Enggak banyak. Kenapa? Karena mereka lupa rahasianya. Karena mereka selama ini pakai kasut yang sama. Pakai pola pikir yang sama, pakai sikap hati yang sama. Harus ada sesuatu yang kita tanggalkan, saudara-saudara. Ketika dikatakan tempat tanah itu, tanah kudus. Yang dimaksud tanah kudus ini, banyak orang mengartikannya sebagai pelayanan, pulpit, mimbar kayak gini. No. Tidak seperti itu. Ketika Tuhan berkata sama Musa, di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Demikian pula hari ini, firman hari ini. Dimanapun engkau melihat ibadah ini via streaming, tempat itu tempat kudus. Bukan lantainya kudus, bukan. Tapi yang dimaksud kudus di sini, hidupmu itu tanah yang kudus karena kita ini sudah dibeli dengan darah yang mahal. Darah domba Allah. Darah anak domba Allah maksud saya. Kita ini dibeli dengan harga yang mahal. Oleh karena hidup kita harus kudus. Yang dimaksud kekudusan ini bukan cuma pelayanan. Banyak orang ketika mau pelayanan hidupnya kudus. Bahkan ketika di dalam pelayanan pun kekudusannya dibuat berjenjang. Yang pelayanan di panggung seolah-olah kelihatan harus lebih kudus. Persiapannya doanya jauh lebih kencang. Tapi kalau pelayanan di balik layar, aduh sudahlah santailah. Gak usah doa gak apa-apa. Gak usah jaga kekudusan gak apa-apa. Jadi asyir misalnya, sampai saya berdoa tidak di tempat kita seperti itu, amin. Jadi santailah cuma salaman sama orang apa sih. Jatuh bangun dalam dosa, tadi rokokan, tadi minuman. Bukan minuman boba. Tapi minum-minum memabukkan, nonton pornografi, sudahlah. Toh enggak bukan pelayanan panggung, beda sama Lewi, beda sama PAW. Ketahuan banget, kalau dia enggak kudus, hadirat Tuhannya berat. Ada stigma yang begitu, no, salah itu. Kekudusan bukan karena gara-gara ini ministry, bukan. Kekudusan yang dimaksud di sini, tanah itu kudus adalah hidup kita itu kudus. Anda mau hidup Anda ngalami percepatan sama Tuhan, dipakai sama Allah. Kuncinya cuma satu ini aja. Tuhan tidak minta Anda untuk doa puasa. Tuhan tidak minta injili banyak orang. Maka aku pakai mobil. Enggak, firmannya bukan begitu loh. Kalau kita disuruh memberitakan Injil itu bukan supaya kita dipakai Allah. Kita memberitakan Injil karena Yesus telah mati buat kita, buat dunia ini. Oleh karena itu kita memberitakan Injil. Tapi untuk kita dipakai Allah, kuncinya cuma satu. Selidikilah. Saya ketemukan ini kuncinya. Sejauh ini satu kunci ini. Tanggalkanlah kasutmu. Sebab tanah itu tanah kudus. Tanggalkan kasutmu. Tanggalkan dosa masa lalumu. Tanggalkan kehidupan manusia lamamu. Mungkin saja sebelum Anda streaming, tadi Anda sudah nonton videonya yang benar. Tontonan-tontonan yang tidak benar. Mungkin saja tadi malamnya Anda baru jatuh dalam dosa. Tuhan, ampuni aku. Saya kasih Tuhan ampuni Anda. Tanggalkan itu. Tanggalkan. Sin no more. Sin no more. Tanggalkanlah kasutmu. Sebab tanah itu tanah kudus. Jagai hidup Anda. Hidupmu itu kudus. Satu kali seorang imam yang besar berkata seperti ini. Celaka aku ini. Bangsa yang aku ini orang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Bayangin seorang nabi yang besar namanya Yeremia. Dia itu nabi besar bukan nabi kecil. Bukan karena size badannya yang besar. Bukan tapi pengaruhnya gede. Pengaruhnya itu bertahun-tahun. Pengaruhnya itu sebuah bangsa. Bukan cuma satu momen gitu aja. Tapi gede pengaruhnya. Nabi Yeremia dia berkata. Cilaka aku. Aku ini nabi yang najis bibir. Bayangin ya. Kalau dia seorang nabi. Nabi itu adalah seorang yang menyampaikan yang menyampaikan isi hati Allah. Dia kepanjangan hatinya Allah. Kepanjangan tangannya Allah. Ini orang saya yakin.
Dia doanya lebih banyak daripada jam tidurnya. Nabi. Orang mau tanya jodoh enggak perlu ke Gunung Kawi. Ketemunya sama Yeremia. Orang tanya Tuhan mau ngapain? Aku harus apa? Aku harus apa? Ketemunya Yeremia. Ini nabi loh. Tapi kok bisa dia berkata, cilaka aku ini. Cilaka, dia enggak sedang main drama-dramaan loh, nyindir. Enggak, itu beneran dia ngomong cilaka aku ini najis bibir. Pertanyaan saya, apakah nabi itu sedang mengatakan perkataan kotor? Jelas tidak. Tapi mengertikah Anda, ketika Allah datang secara personal, di ayat sebelumnya dikatakan, dia dapat penglihatan di dalam matinya Raja Uzia. Dia lihat sebuah penglihatan, para tua-tua itu berkata sebagai kudus, kuduslah engkau. Semuanya tersungkur dan berkata kudus, kuduslah engkau. Ketika dia dapat penglihatan itu, Yeremia ngomong, aku ini najis bibir. Kok bisa dia ngomong najis bibir? Ketika seseorang yang sudah menjaga kehidupannya dengan sedemikian rupa untuk hidup kudus, waktu dia berjumpa dengan Allahnya, dia kerasa gak layak. Kalau kita hari ini datang ke hadirat Allah, langsung layak aku ini anak. Saya tidak salahkan loh ya, benar itu. Tetapi kalau benar-benar hadirat Allah datang, pasti kita kerasa gak layak. Ada satu waktu tertentu di hidup ini, ketika kita berdoa, hadiratnya jadi begitu kuat di hidup kita. Itu yang saya maksud, sikap hati kita langsung berubah. Seolah-olah aku ini orang berdosa, aku gak kenal Tuhan. Makanya Tuhan ngomong tentang kekudusan ini. Dia berkata begini, kudus, kuduslah kamu. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Ketika Tuhan ngomong kayak gitu, itu jadi nyata di hidupnya Yeremia. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Maksudnya ini apa sih? Sama kayak begini loh. Saya ini orangnya misal ya, saya ini orangnya bersihan, tapi ya bersihan sih. Kalau saya ketemu sama orang yang agak jorok begitu ya, saya itu bete, marah-marah saya. Saya kan bersihan lah, kenapa aku ini bersihan? Kalau saya ngomong sama anak saya, Kalista, jangan jorok. Kenapa? Papa ini bersihan. Itu loh maksudnya Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus, aku tuh mencintai kekudusan. Ada orang yang gak suka bau badan. Baunya tuh wangi terus. Sekali dia ketemu sama orang yang jalan sikat gigi, langsung dia malas ngomong. Sikat gigi dulu deh, baru kita ngomong. Itu loh maksudnya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu bukan sebuah paksaan. Itu sebuah ketertarikan. Ada sebuah relationship di dalam seseorang tidak bisa membangun sebuah relationship kalau tidak ada ketertarikan. Antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Tuhan itu tertarik dengan kita. Tapi syaratnya satu, kamu juga harus tertarik dengan dirinya, yaitu kekudusan. Jagai hidup kita. Sedemikian rupa bukan cuma gara-gara kita mau pelayanan. Bukan cuma gara-gara kita mau khotbah, tapi jaga sedemikian rupa hidup kita. Saya yakin yang Tuhan maksud dengan tanggalkanlah kasutmu itu bukan cuma tanggalkan dosa loh ya. Saya yakin 100%. Kenapa? Yang di Yosua ini, dia itu adalah suksesornya Musa loh. Dia itu orang gede loh. Dia ini orang yang sudah dilatih sedemikian rupa, dimuridkan sedemikian rupa. Sampai satu ketika di Yosua pasal yang pertama dikatakan seperti ini. Gak usah dibuka, saya ceritain aja. Yosua dikatakan seperti sama Tuhan, Musa sudah meninggal. Lalu Tuhan menguatkan Yosua. 4 kali saya catat, 4 kali Tuhan ngomong gini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di kesempatan yang berbeda dikatakan lagi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di kesempatan yang berbeda lagi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sampai yang keempat kalinya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Aneh ya? Kok bisa? Seseorang yang jadi pemimpin 2 juta orang, diurapi sama Musa. Dia bisa memimpin dengan ketakutan. Ketika Tuhan ngomong 4 kali itu, Tuhan itu tahu hatinya Yosua. Jauh di dalam hatinya Yosua. Tuhan itu tahu bahwa ada ketakutan dalam diri Yosua. Yosua tidak berani memimpin bangsa ini. Bangsanya gede banget. Kenapa? Karena bangsa ini sebegitunya dia itu look up Musa. Sebegitunya dia mengagumi Musa. Kenapa? Gila lah, Musa ini hebat banget loh. Dia kasih makan 2 juta orang tanpa perlu patungan kita bisa. Saya tidak sedang promosi apa-apa loh ya. Tapi Musa kasih makan bangsa. Gak perlu bikin anggaran APBD. Langsung dia doa, datang makanan.
Kasih minuman, langsung dapat minuman. Ada wabah, ditengking keluar. Mau nyebrangi laut, enggak perlu bikin jalan tol. Dibelah lautnya, hebat enggak? Bayangin ya, posisi mentalnya Yosua ketika dia harus pimpin Israel. Dia pasti mikir, bisa enggak ya aku khotbah kayak Musa? Bisa enggak ya aku mimpin kayak Musa? Dia ketakutan. Padahal Yosua ini juga ngerti rahasianya Musa. Saat teduhnya Musa dia tahu. Bukankah ketika Musa naik gunung mencari Tuhan, semua orang Israel tunggu di kaki gunung, ada satu bujang, satu abdinya yang ikuti dia. Siapa itu? Tiada lain tiada bukan, Yosua. Yosua tahu jam doa, Yosua tahu doa, tetapi Yosua tetap ketakutan. Sampai-sampai Tuhan harus ngomong, aku akan membesarkan namamu di hadapan bangsa Israel. Tuhan itu tahu loh. Kalau Yosua itu memimpin tapi bangsanya tidak respect sama Yosua. Tuhan tahu. Makanya Tuhan sampai hibur Yosua. Tuhan ngomong, aku akan membesarkan namamu. Seperti aku membesarkan nama Musa di hadapan seluruh orang Israel. Sampai satu ketika Yosua harus nyeberangi sungai Yordan. Sungainya terbelah. Boom. Bangsa Israel 2 juta orang itu ingat. Hah? Deja vu. Sebelumnya aku pernah alamin ini. Yang tua-tua mungkin ngomong gitu. Ngomong sama anaknya. Dulu papa pernah kayak gini nak. Kan waktu itu yang mau masuk tanah Kanaan adalah bangsa angkatannya Yosua. Angkatan ke atasnya Yosua sudah meninggal semua kan. Tapi mungkin ada satu angkatan dia tahu pengalaman sebelumnya. Musa belah laut Teberau. Diceritain. Dulu papa juga pernah gini. Ini sama loh. Ini orang diurapi Tuhan. Dia jalan begitu. Tapi ada sebagian orang yang mungkin berkata, sama aja kayak Musa. Musa dulu bisa, dia punya bisa. Ya mungkin dia sama-sama diurapi Tuhan. Sampai akhirnya tibalah di Yosua pasal yang kelima. Waktu dia lagi tidur, tiba-tiba panglima bala tentara Allah menghadapi Yosua. Dan Yosua bertanya seperti, engkau kawan atau lawan? Yosua tak mengenali itu siapa. Ditulis panglima bala tentara Allah, semuanya udah besar. Termasuk semak duri yang terbakar, yang menyala namun tidak terbakar. Itu ya huruf besar. Siapa itu? Tuhan. Message-nya sama. Yosua pasal yang kelima. Dikatakan bahwa tanggalkanlah kasutmu. Sebab tempat di mana engkau berdiri, tempat itu tempat kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Pertanyaan saya, apakah Yosua takut karena Yosua jatuh bangun dalam dosa? Kalau kita hari ini hidupnya masih jatuh bangun dalam dosa, sudah segera move on, segera lulus. Jangan dulu jatuh bangun dalam dosa. Kalau kita jatuh bangun dalam dosa, yang rugi itu kita. Nggak jatuh bangun dalam dosa, tetap disuruh tanggalkan kasutnya kok. Saya yakin Yosua pasti tidak jatuh bangun dalam dosa. Kenapa? Karena Yosua itu dikaderkan sama Musa. Nggak main-main loh ya. Dia bukan memimpin 5 orang. Dia bukan memimpin 10 orang. Dia memimpin 2 juta orang. Tapi tidak ada bedanya. Itu semua jiwa. Itu semua miliknya Allah. Memimpin 5, 10, 2 juta tidak ada bedanya. Manusia aja yang beda-bedain. Makanya Tuhan kasih perintah. Tanggalkanlah kasutmu. Mungkin saat itu Yosua terpaksa memimpin. Karena nggak ada lagi yang mau memimpin. Siapa mau memimpin jemaat? Enggak cuma jemaat. Siapa mau memimpin rakyat? Rakyat Tegar Tengkuk. 2 juta orang Tegar Tengkuk loh. Dibilang karantina wilayah, semuanya keluar hangout kongko, minum kopi. Lebih jago Tegar Tengkuknya bangsa Israel dibanding bangsa manapun. Tuhan tidak pernah sebut Indonesia Tegar Tengkuk. Enggak. Beberapa waktu lalu saya lihat sebuah video. Lucu banget. Karantinanya di salah satu negara. Polisinya keluar bawa rotan. Rakyatnya dipukuli. Kayak anak kecil gitu. Saya ketawa-ketawa. Lucu ya. Israel dibikin kayak gitu. Polisinya yang dikejar. Polisinya dikejar. Kamu pukulin aku. Hah? 2 juta orang langsung. Salibkan dia. Bayangin ya Musa itu 1 kali mau dirajam batu kok. Kurang kuburan apa di Mesir itu gila. Yosua itu ketakutan sama. Hari ini mungkin kita ngalami ketakutan yang sama. Mungkin kita terpaksa. Tuhan cuma satu. Prinsipnya satu. Mau dipakai Tuhan. Selalu sederhana. Apa prinsipnya? Tanggalkanlah kasutmu. Apa yang selama ini kita lakukan dengan terpaksa? Coba tanya sama diri kita. Tanggalkanlah itu. Relalah. Relalah. Relalah untuk ditegur.
Relalah untuk sepakat. Relalah untuk bersaat teduh. Relalah untuk baca Alkitab. Rela untuk CG. Rela untuk AUG. Rela untuk ibadah. Kita saat teduh jangan karena terpaksa orang Kristen. Terpaksa jadi pemimpin harus saat teduh. Rela. Anda terpaksa Anda sedang buang-buang waktu Anda. Anda terpaksa pun Anda dapat UMR-nya Tuhan. Tapi kalau Anda rela Anda dapat bonus-bonusnya. Rela saja. Ketika musim-musim corona kayak begini nih ya. Terus saya dapat jadwal khotbah kayak begini. Redek setengah mati saya awalnya. Beneran. Saya ini sudah ada kamera begitu takut luar biasa. Tapi sekarang gak takut sama sekali tuh. Saya kerasakan Anda. Yang saya lihat bukan kamera, saya lihat jiwa Anda. Saya lihat ekspresi Anda. Waktu saya mau persiapan ini, saya mikir manusia saya. Saya mikir, aku harus banyak doa. Aku harus puasa. Aku harus puasa. Tahu gak? Menurut saya WFH itu jauh lebih berat daripada beneran kerja di kantor loh. Kenapa? Anak saya papa gitu terus loh. Saya mau siapin firman anak saya papa saya harus suapin makan. Pertama saya terpaksa firman itu berbicara dulu rela. Rela saya ganti popok. Saya ganti popok anak saya. Saya suapin anak saya makan. Saya mandiin dia. Saya ajak main dia. Menurut saya itu sama rohaninya dengan saya berdoa 1 kali 24 jam bahkan. Bukankah hidup kita itu ibadah? Saya bilang, enggak rohani, jaga anak terus. No. Saya kasih tahu, itu yang dimaksud Tuhan, tanggalkanlah kasutmu. Jangan mencoba kotak-kotakan Tuhan. Berdoanya jauh lebih, enggak tentu loh. Orang doanya lebih banyak 1 kali 24 jam, dia jauh lebih diurapi Tuhan. Belum tentu loh. Yang dimaksud Tuhan, tanggalkanlah kasutmu itu relalah. Kalau dia dapat sebuah pilihan gimana? Anda harus khotbah misalnya. Tapi mau gak mau anak Anda minta ditemani. Anak saya masih kecil, terus saya mau ngomong gini. Filbert, kamu gak tahu papamu mau khotbah? Dan ini pertama kalinya loh ya papamu mau khotbah di hadapan kamera. Saya mau ngomong gitu, kepahitan anak saya sama Tuhan. Mau gak mau, ya saya temani, saya main, saya capek. Saya basah roh, saya ketiduran, saya bangun lagi. Saya kerasa bersalah? Enggak tuh. Kenapa? Alkitab sudah ngomong, rela. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba. Hamba itu sama Tuhan kan. Bukankah menghormati orang tua itu menghambakan diri sama Tuhan? Bukankah mengabdi kepada orang tua itu menghormati Tuhan? 1 kali orang Farisi ditegur sama Tuhan. Kamu lakukan tindakan ibadahmu tapi orang tuamu kamu telantarkan. Dia berkata baca Alkitab itu lebih rohani daripada hormati orang tua. Enggak. Sama rohaninya karena menghormati orang tua adalah firman Allah. Harus balance. Harus seimbang. Gak bisa kita turun bagus banget di pelayanan. Hidupnya 0. Gak bisa. Tak akan menambah pengurapan di hidup kita. Tak akan ada yang bertambah di hidup kita. Pemakaian Allah tak akan bertambah di hidup kita. Saya yakin itu. Tuhan mati buat kita, iya saya tahu. Tuhan mengasihi kita, iya saya tahu. Tapi yang dipakai Tuhan. Bukan karena Tuhan pilih-pilih loh ya. Tapi tidak banyak orang mau bayar harganya. Tuhan kasih syaratnya nih. Tanggalkanlah kasutmu. Sebab tanah di mana engkau berdiri, tanah itu kudus. Kekudusan ini. Yang dimaksud kekudusan ini adalah kekudusan dalam sikap hati. Dalam pikiran kita. Terkadang kita tidak sedang memikirkan pornografi loh ya. Tapi karena kita mempertahankan idealisme kita. Akhirnya terjadi perpecahan. Serahkan itu. Salah ngomong ditegur. Say sorry. Salah bercandaan. Kadang bercandaanmu gak berdosa. Gak ngomong kotor. Tapi melukai hati orang. Say sorry. Ya aku salah. Itu yang dimaksud kekudusan. Arti kekudusan set apart. Terpisah dari dunia. Kalau terpisah dari dunia otomatis harus apa? Harus melekat kepada Tuhan. Itu yang dimaksud kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya ini seorang papa atas 2 anak. Saya tuh kepingin anak saya ikuti jejak saya. Itu naluri lah. Nggak ada orang tua, nggak usah jadi kayak papa deh. Tinggalin nggak usah sapa papa deh, kamu cari papa yang lain aja, papa yang nggak berguna. Nggak ada, itu papa sablung. Nggak mungkin begitu. Saya yakin gambar diri saya jadi seorang papa begini. Itu sepersekiannya mirip sama gambar dirinya Allah. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah kan.
Kalau seorang papa itu kepingin anaknya jadi kayak papa ya. Atau kalau papanya bikin kesalahan misalnya, pasti dia bilang, sekolah yang pinter ya supaya enggak kayak papa. Kepingin anaknya jauh lebih baik. Ketika Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan tuh kepingin jadilah kayak aku. Supaya apa? Supaya kamu dapat berbicara dengan aku muka dengan muka. Kekudusan ini membawa percepatan. Corona seolah-olah membuat hidup kita itu slow down. Kelihatannya begitu ya. Saya kasih tahu, Tuhan tidak pernah bisa diperlambat dan Tuhan tidak pernah bisa dipercepat. Yang dimaksud percepatan ini adalah di waktu kita, tapi di waktu Tuhan semuanya tepat pada waktunya. Katakan amin. Tuhan bisa bikin percepatan loh. Kalau Musa dari gembala 2-3 ekor tiba-tiba diangkat, boom, jadi raja, jadi pembebas. Yosua diangkatnya dalam karir ministerinya, pelayanannya. Dia seberangi sungai Yordan. Gak lama kemudian dia hancurkan tembok Yeriko tanpa panggil tukang bangunan. Gimana mungkin hancurin sebuah tembok yang gede, yang ketebalannya itu meteran loh ya. Luasnya itu ratusan meter, keliling begitu. Hancur, cuma diputari 13 kali. Seminggu hancur itu rata, boom, rata loh. Itu bukan cuma, oh iya kayak Clash of Clans gitu ya. Gerowak separuh, bocel. Enggak loh. Dia sampai hari yang ke-7, di putaran yang ke-12, itu dia enggak lihat satupun retakan di tembok bata itu. Tembok beton itu. Dia enggak lihat. Bahkan tidak ada gopelan kecil-kecil di ujungnya. Enggak ada. Retakan rambut aja enggak ada loh. Tapi memang ya banyak pengkhotbah, banyak penafsir berkata bahwa itu karena sorak-sorai. Iya saya percaya sorak-sorai. Tapi ingatlah sebelumnya Panglima Bala Tentara itu berkata begini. Kuduskanlah dirimu. Tanggalkanlah kasutmu sebab tanah ini tanah kudus. Yang digituin siapa? Yosua. Pemimpin pegang peranan vital. Saya percaya satu hal ini. Tuhan itu bukan Allah yang asiknya rame-rame. Tuhan itu adalah Allah yang personal. Mau dipakai Allah? Gak perlu tunggu kompakan 1 CG. Yuk sama-sama yuk dipakai Tuhan. Kompakan sama temen. No. Satu orang aja. Satu orang hidupnya benar. Dia cover semua orang. Dia angkat iman semua orang. Yosua ditegur sama Tuhan. Tanggalkanlah kasutmu. Dimurnikan dulu. Yosua cuma itu aja, Tuhan gak ngomong yang lain-lain loh. Tuhan gak kasih, oh iya nanti ya stepnya begini. Enggak. Tuhan cuma bilang tanggalkanlah kasutmu, setelah itu kasih perintah kelilingi kota itu. Tembok itu selesai. Dibikin percepatan. Dulu Musa belum pernah hancurkan sebuah tembok yang besar. Kota berkubu, kota pertahanan. Tapi Yosua hancurkan itu. Kuncinya apa? 1. Ini aja firmannya. Tanggalkanlah kasutmu. Sebab tanah ini tanah kudus. Wow. Anda diberkati Tuhan sejauh ini. Amin. Kuduskanlah dirimu. Corona begini ya. Gak bisa menghambat pekerjaan Tuhan di hidup kita. Justru ada hal yang bisa saya syukuri. Saya bukan bersyukur thank you buat corona Tuhan. Enggak. Kalau bisa cepat berlalu. Tapi ada sebuah pelajaran yang bisa saya syukuri. Apa itu? Corona membuat kita semuanya terpaksa mau gak mau. Harus cuma bisa bergantungnya sama Tuhan. Bukan dengan menggantungkan diri kita terhadap iman korporat begini. Ibadah sudah agak susah kan, makanya streaming. One on one begini saya ngomongnya. CG juga. Kalau dulu kita doa cuma gara-gara CG dalam CG. Aku di Tuhan doa pribadi aku gak bisa. Justru ini momen yang tepat. Lihat ya. Yosua dan Musa. Dia diurapi Allah, dia dipakai Allah. Bukan cuma mengandalkan pertemuan korporat. Saya mengerti ibadah itu penting. Iya saya mengerti. Tapi jauh lebih penting. Perjumpaan kita secara personal sama Tuhan. Pertanyaan saya. Bagaimana saat teduh Anda? Kapan Anda terakhir mengalami Allah? Dan berjumpa dengannya muka dengan muka. Pakai momen-momen ini. Pakai waktu-waktu ini. Mau gak mau? Yang harus beritakan Injil ke keluarga Anda siapa? Bukan pendeta Anda. Anda.
Anda jadi pendetanya, mendadak tiba-tiba Anda jadi pendeta. Tiba-tiba Anda khotbah papa mama Anda. Lewat apa? Bukan cuma semata-mata lewat firman, tapi lewat kehidupan yang membawa firman. Amin. Relalah dirimu. Rela. Cuma itu aja. Tanggalkanlah kasutmu. Pasti kalau Tuhan suruh tanggalkan, pasti digantikan. Perlengkapan senjata rohani. Kerelaan. Hari itu Musa dan Yosua belum disuruh memberitakan Injil. Suruhnya perang. Sama, hari ini kita tidak disuruh perang. Kita disuruhnya beritakanlah Injil. Baik tidak baik waktunya. Baik dengan cara lisan maupun perbuatan. Ketika Anda memberikan diri Anda untuk menjadi berkat buat keluarga Anda. Itu Anda juga jadi pemberitaan Injil loh. Saya yakin Tuhan mengupahi Anda. Kalau hari ini saya salah kaprah mengenal Allah. Maka saya akan berkhotbah sore hari ini. Dengan sebuah perasaan bersalah. Aku gak layak. Justru saya mengerti ini. Ini memerdekakan saya. Dia Allah yang supranatural tapi ya dia sangat natural. Dia mengerti. Dia peduli. Dia tahu itu. Ayat saya yang terakhir. Di Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang ke-14. Kenapa begitu pentingnya kekudusan? Ayat ini sesungguhnya tanggalkan kasut pun tidak cuma berbicara semata-mata kekudusan. Banyak kita, oh ya suruhnya hidup kudus. No, bukan itunya. Tapi lihat ya, upah di balik kekudusan, lihat ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Garis bawahi kata-kata berusahalah. Dengan kata harus diusahakan. Yang dimaksud dengan tanggalkan kasutmu itu sengaja, berusaha, rela. Kalau dulu terpaksa sekarang rela. Berubah dari terpaksa ke rela itu susah, saya tahu itu. Tapi tidak mustahil. Rela. Kalau selama ini Anda tidak punya waktu buat keluarga Anda, mau gak mau sekarang ini harus punya waktu buat keluarga Anda. Rela. Jangan cuma berdiam diri di kamar dan habiskan waktu Anda dengan YouTubean, Instagraman. Ngomong sama papa mama. Jadi berkat, relalah. Lihatlah. Satu orang bertobat, seluruh isi keluarganya diselamatkan. Katakan amin. Saya percaya gitu. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Garis bawahi kata-kata melihat Tuhan. Ketika Anda melihat Tuhan, apa yang terjadi? When you have Jesus, you have everything. Amin. Dialah Alfa dan Omega. Dialah awal dan yang akhir. Dialah Allah permulaan. Dialah Allah atas ruang dan waktu ini. Dengan kata lain, Dia Allah yang tidak terbatas. Ketika seseorang melihat Tuhan, waktunya dia terbatas. Tapi waktu dia lihat Tuhan, Tuhan memberikan percepatan di hidupnya. Seolah-olah waktunya tidak bisa dibatasi apapun. Yang dimaksud percepatan, ini yang dimaksud percepatan. Unity and acceleration. Visi kita kan, jangan lupa itu. Ada acceleration. Corona tidak bisa menunda percepatannya Tuhan. Amin. Tapi tahulah, acceleration itu partnya Tuhan. Partnya kita unite dulu sama Tuhan. Percepatan itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang berkati. Kalau seolah-olah begini loh, saya kasih ilustrasinya. Kalau corona ini, saya tidak tahu ini selesainya kapan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya tidak tahu. Tapi setahun normalnya kan 12 bulan bukan? Seolah-olah gara-gara corona ini, hidup kita di korting 3 bulan. Setahun cuma efektif 9 bulan. Tapi karena ada percepatan Allah, kita kerjakan dalam waktu 9 bulan ini, resultnya bisa jadi sama bahkan lebih besar daripada 12 bulan yang pernah bisa kita kerjakan selama ini. Katakan amin, kasih kemuliaan buat Tuhan. Wow, itu percepatan. Saya yakin dia bukan Allah yang tertidur, dia Allah tak pernah tertidur. Dia tidak pernah istirahat. Jangan tertipu dengan keadaan kita. Iman kita tidak boleh tergantung dengan apa yang kita lihat di depan kita. Iman kita karena kita percaya sama Tuhan yang menyertai kita. Kalau Tuhan ngomong kuduskanlah dirimu, tanggalkanlah kasutmu, tanggalkan aja. Lihat ya Tuhan kasih percepatan. Saya yakin Tuhan pasti kasih percepatan. Saya alamin ini. Belum sampai menuju kepada end resultnya, tapi saya percaya akan mencapai hasil akhirnya. Saya percaya 100%. Bukan saya mengimani-imani, saya tidak perlu mengimani-imani. Karena itu janji Tuhan. Karena ini mulia, bukan untuk daging tapi untuk kemuliaan Allah. Saya punya visi.
pengembalaan bersama dengan tim East Youth dan West Youth. Saya minta 1.500. Dikerjain dalam waktu setahun. Wah, sudah dibikin waktunya. Bulan ini berapa, bulan ini berapa. Oh nanti kita ada penjangkauan, oh kita ada pemuritan, oh kita ada begini, ada KKR dan semuanya. Tiba-tiba corona, ambiar plan kita semuanya. Plannya apa? No plan. Mau tetap ketok rumah orang, ada orang mudanya, kita digampar. Gak bisa. Mau gimana? Saya suruh push, tetap ya penginjilan. Saya juga bingung, caranya gimana? Tuhan cuma kasih saya satu ini. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tanah ini tanah kudus. Oh, ya Tuhan, ya. Dimulai dari mana? Terus saya keluar-keluar gitu, hidup kudus, puasa, bahasa roh gitu. Enggak, saya mulai dari diri saya. Rela dulu ini tanggalkan kasut, bukan? Saya rela. Maret ini, hampir 1 bulan penuh saya di rumah. WFH, bonding saya sama deket saya. Selama ini ya, sejak anak saya lahir procol dari kandungan mamanya. Saya tidak pernah bisa tidurkan anak saya. Maret ini ajaib, ada sebuah mujizat. Saya bisa tidurkan dia, aneh enggak? Ini kalau bukan Tuhan siapa, saya bilang gitu. Keren ya, punya bonding. Semua sekarang papa, saya jadi papa rumah tangga. Beneran. Tapi aneh ya, waktu Tuhan proses diri kita, Tuhan bikin percepatan. Ini WFH loh. Tidak ada ibadah, semua anak pada pulang kampung. Tapi jumlah kita, saya targetkan Maret, West Youth. Ini iman kita bukan? 250. Selama ini jumlahnya cuma berapa? 170 orang. Mau tembus 200 susahnya minta ampun. Tapi 29 Maret kemarin jumlahnya 270 something. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dan yang East Youth, dari Januari sampai dengan ini jumlahnya 500, 400, mentok-mentok 600, 5 atau kita imani deh. Kita sepakat ya, sebelum ada corona. Kita sepakat ya, Maret 600 ya. Setelah ada corona, saya tidak berani lihat laporan, saya tidak berani. Beneran saya tidak berani, saya gagal Tuhan. Iman saya tidak sempurna. Kalau iman saya sempurna, saya tidak perlu Tuhan. Anda tidak perlu sempurna iman Anda. Tapi mau disempurnakan, amin. Tuhan cuma tanggalkanlah kasutmu. Tanah itu saya jaga diri saya. Hari ini hari yang menjadi jeritan banyak orang bukan? Anda semua kepingin liburan, dikasih sama Tuhan liburan kayak gini kan. Liburan berjemaah ini. Libur, beneran libur. Nggak ngapa-ngapain kan. Stres gak? Wah stres, pusing gak? Pusing. Saya bingung, harus ngapain? Tuhan coba bilang, jaga hidupmu baik-baik. Justru kayak begini semakin kudus kamu. Sama Tuhan dibersihkan saya, dibersihkan dengan firman, dibersihkan sedemikian rupa ada shifting di hati saya. Berubah semua, dari dulu yang kejarnya A sekarang kejarnya Tuhan. Kejarnya apa? Kejarnya fasilitas, kejarnya kenyamanan, kejarnya cuma berkenan di hadapan Allah. Cuma itu aja yang saya ingini. Cuma pakai aku Tuhan. Cuma ini yang ku ingini engkau saja. Tuhan pakai aku. Pakai aku, cuma itu aja. Tiba-tiba saya cepet ya kerjain laporannya. Saya mau rekap. Saya sudah GR sama Tuhan. Saya bilang saya yakin nih ya pasti tembus nih yakin. Saya begini. Padahal ya Maret minggu pertama 500 something. Turun lagi 459. Tapi kok saya yakin ya Maret tembus. Cepet ya segera dikolek saya bilang. Saya woro-woro di grup. Dikolek keluar jumlahnya 698. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kalau bukan Tuhan siapa ini? Gerejanya offline. Tapi CG-nya jalan tambah banyak. Ini karena kita bukan. Tapi Tuhan yang kasih percepatan. Demikian pula hari ini. Saya tutup firman saya. Kalau hari ini bisnis mengalami keterpurukan kau sudah kerja. Percayalah akan ada waktunya di mana tiba-tiba kamu diketemukan dengan deal yang besar. Klien yang besar. Tiba-tiba. Aku yang dunia kupikir rugi mau gulung tikar, tiba-tiba jadi surplus. Tiba-tiba terjadi pemulihan keluarga. Tiba-tiba papa mamaku bertobat. Tiba-tiba keluargaku disembuhkan. Saya kasih tahu ya. Kita ngomongnya tiba-tiba. Tapi arti kata tiba-tiba itu yang namanya acceleration, percepatan. Itu Tuhan yang kasih. Jangan pernah ngomong tiba-tiba. Tuhan tidak pernah tiba-tiba. Tuhan tidak pernah ngomong tiba-tiba. Itu termnya manusia ngomong tiba-tiba.
Tuhan selalu kasih percepatan. Bukankah dia berkata, aku memberkati umatku pada waktu apa? Dia tidur. Yang dimaksud tidur di sini bobok beneran, artinya rest. Take rest. Alkitab berkata, kemarilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu, maka aku akan memberikanmu kelegaan. Itu yang dimaksud rest. Istirahat sebentar. Dan berikutnya apa? Pikul laku. Tuhan itu kalau kasih istirahat, ujungnya enggak cuma istirahat total. Pikul laku karena kuku enak dan ringan. Gampang bukan? Suruh tanggalkan kasut berat enggak? Gampang. Enak dan ringan. Tanggalkan kasutmu. Sebab tanah engkau berdiri, tanah kudus. Tanggalkanlah kasutmu. Sebab hidupmu itu sudah ditebus sama Tuhan. Amin. Amin. Inilah firman saya sore hari ini. Saya udah pemain musik. Maju ke depan. Mari kita hampiri Tuhan. Mari kita semakin hari semakin kuduskan diri kita. Kuduskan diri kita. Hari ini yang pertama-tama. Saya siapkan satu lagu. Saya minta Anda yang Anda jatuh bangun dalam dosa berkali-kali. Taruh tanganmu di dadamu dimanapun Anda berada. Dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, basuh aku dengan darah-Mu Tuhan. Basuh aku. Kuduskan aku Tuhan. Mampukan aku. Dimanapun Anda berada, Tuhan menjamah Anda saat ini. Tuhan mengasihi Anda. Dia memeluk Anda. Roh Kudus yang memelukmu saat ini. Terimalah kasih Allah. Terimalah pengampunan Allah. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh rapatasya kapara para bayar. Kira patakara la para patakara la para la. Syaka pakara la para. Karapakaya rapatakara la pasyaka pakara patakara bayar. Inakahaya rapatakara pakaya rapatakahaya rapataka. Dimanapun Anda berada, jangan malu, jangan kanan kirimu. Ini urusanmu sama Tuhan. Kalau hari ini Anda tidak dengar langsung, atau Anda tidak mengalami visitasi seperti Musa dan Yosua, hari ini Anda mendengar firman-Nya. Firman-Nya dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya tak berubah. Kekudusan itu mutlak. Mutlak. Kuduskan dirimu. Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Lupa dengan gambarmu. Biar selaput di matamu itu diangkatnya di dalam nama Yesus. Kalau selama ini iblis menipumu, melihat kekudusan ada sebuah keharusan. Hari ini, sore hari ini, Tuhan menerangi hatimu. Kau jadi rindu hidup semakin lama semakin kudus. Semakin lama semakin berkenan. Disempurnakan untuk menyongsong mempelai pria. Bukankah kita ini mempelai wanita? Hai wanita-wanita. Bukan kau selalu kepingin dipercantik dari waktu ke waktu? Make up, face over, make over. Demikian pula kekudusan membuatmu semakin cantik di hadapan mempelai priamu. Kuduskanlah dirimu. He loves you. Yesus mengasihimu. Bebas dari semua yang jahat. Rasakan dia memelukmu. Lupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Nyanyikan lebih tinggi. Ubah hatiku. Oh, ubah hatiku seperti hatimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan.
sampai detik ini Anda berkata, mungkinkah Tuhan dapat membuat percepatan di hidupku? Tuhan kasih saya kata-kata hikmat ini. Iya, kita bukan yang tercepat, kita bukan yang terkuat, dan kita juga bukan yang terhebat. Tapi kalau kita ada di waktu yang tepat, di posisi yang tepat, dan melakukan hal yang tepat, maka kita akan menang. Saya percaya tidak ada yang salah dengan firman-Nya. Yang paling benar bukan cari investasi apa yang paling bagus. Emas dijual kapan? Beli dolar kapan? Kapan lepas dolar? Bukan. Yang paling tepat dan paling benar adalah hidup sesuai firman-Nya. Saya tidak tahu, saya tidak bisa jelaskan gimana cara Allah mempercepat hidupmu. Tapi selama Anda melakukan hal ini dengan tepat, maka percepatan, maka Anda akan menang. Anda tidak perlu jadi yang paling hebat. Enggak perlu. Anda tidak perlu jadi yang paling kuat. Anda cuma perlu melakukan hal yang tepat saja. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Sebentar lagi saya selesai. Tapi Tuhan belum selesai. Haleluya, yes. Ingat ya, Yosua ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Tapi di satu sisi Musa berjumpa dengan Tuhan pula. Dengan semak duri yang menyala. Dua keadaan ini terjadinya di waktu yang berbeda. Di waktu yang berbeda. Ketika Tuhan menjumpai Musa, Yosua belum lahir. Tapi aneh bukan? Ketika Musa meninggal, Yosua dijumpai Allah. Siang hari ini, sore hari ini, saya berdoa akan terjadi heart transplant. Ada hati yang ditransplant, ada hati yang ditransferkan. Bukan hati saya, bukan. Tapi hati Allah, ya melalui mimbar ini, melalui mic ini. Taruh tanganmu di dadamu seperti ini. Aneh bukan? Kok bisa Yosua alami Musa yang alami? Kok aneh? Seseorang yang ditransplantkan hatinya, mungkin hari ini Anda tidak kenal sama saya. Tapi ketika saya transplantkan, omong kosong lah seandainya. Tapi ini benar secara saintifik dibuktikan begini. Kalau saya transferkan hati saya ke Anda, mungkin Anda tidak kenal kedua anak saya, Anda tidak kenal sama istri saya. Saya transferkan hati saya, jantung saya. Tiba-tiba Anda kerasa tidak asing dengan kedua anak saya dan istri saya. Tiba-tiba Anda akan bertindak seperti saya bertindak. Anda bersikap seperti saya bersikap. Anda akan mencintai apa yang saya cintai. Anda menyukai apa yang saya sukai, termasuk jenis makanannya. Demikian pula sore hari ini. Akan terjadi transplant hati itu. Di mana hati Allah ditransferkan di hidupmu. Oh rabataka baya rabasyakara lapar. Nyanyikan satu lagu. Kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Nya. Kudus-kuduslah. Kudus-kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan. Kudus-kuduslah, kudus-kuduslah, kudus-kuduslah. Kudus-kuduslah Tuhan. Allah semesta. Dia hadir di kamar tidurmu. Kekudusan Allah hadir di ruang tamumu. Kudus-kuduslah, kudus-kuduslah. Agungkan Dia, agungkan Dia. Allah semesta
Kudus-kuduslah, kudus-kuduslah. Kudus-kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus-kuduslah, oh kudus-kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Surga bumi penuh Nyanyikan terus lagu ini. Kudus-kuduslah. Dia hadir. Ada tangan yang berlubang paku itu, yang menjamah kedua hatimu, kedua tanganmu itu, tepat kepada jantungmu, kepada hatimu. Dia transplantkan hatinya. Terima hati Allah. Terima dalam nama Yesus. Receive. Kau jadi lebih kudus daripada sebelumnya. Semakin kudus, semakin kudus, semakin cinta Allah. Semakin lambat, semakin murni. Receive. Terimalah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap benih yang bukan daripada aku kerajaan surga, aku cabut di dalam nama Yesus. Setiap dosa turun-temurun, ikatan aku patahkan di dalam nama Yesus. Kudus-kuduslah, kudus-kuduslah. Rabakahaya, rabakaya, rabakaya. Terimalah hati Allah. Terimalah hati Allah. Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus-kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Ada orang muda, kau jatuh bangun dalam dosa. Kau kerasa kau tidak mungkin bisa lepas. Kau kerasa kau tidak mungkin bisa bebas. Dan kau kerasa firman ini mustahil untuk kau terapkan. Tapi jauh di dalam hatimu kau berteriak, Tuhan aku mau bebas. Terimalah kebebasanmu, kelepasanmu saat ini juga di dalam nama Yesus. Tiba-tiba saya supranatural, apa yang terikat tadi, saya tidak tahu engkau terikat dengan rokok, narkoba, apapun itu. Aku patahkan di dalam nama Yesus. Kau terlepas gitu aja. Tanpa treatment, tanpa langkah 1, 2, 3. Tiba-tiba bisa enak, mual, muak gitu aja dengan dosa. Terimalah. Terimalah kelepasanmu dalam nama Yesus. Angkatlah kedua tanganmu di mana kau berada. Terimalah berkat Allah ini. Allah menyinari engkau dengan wajahnya. Wajahnya tertuju kepadamu dan dia berkata shalom, shalom. Nothing is missing, nothing is broken. Apa yang dulu pernah dicuri iblis, aku akan membuat percepatan di hidupmu. Shalom, shalom. Jadi utuh kembali di dalam nama Yesus. Kalau Tuhan berkata semuanya baik, maka semuanya baik. Kalau Tuhan berkata sembuh, ya sembuh. Utuh. Terimalah di dalam nama Yesus. Cinta kasih, persekutuan yang intim dengan Roh Kudus sampai Maranatha tiba. Terimalah berkat Allah dari tempat yang maha tinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. So yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan, Amen. God bless you. We love you.